Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Imron Wahyudi, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan. Pada pertemuan kali ini saya akan membawakan modul 2.2.A.10 aksi nyata pembelajaran sosial emosional. Pada pembelajaran kali ini saya mengambil tema proses terjadinya siang dan malam pada siswa kelas 6 SDN Orobulu, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Dalam pembelajaran ini saya berusaha memasukkan unsur pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Adapun pembelajaran diferensiasi yang saya masukkan, yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Kemudian dari pembelajaran sosial emosional 5 KSE yang kami tampilkan, yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua adalah pengendalian diri, yang ketiga adalah kesadaran sosial, yang keempat adalah keterampilan berelasi, dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional ini dapat memenuhi kebutuhan siswa? Marilah kita ikuti tayangan video berikut ini. Anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu, ya. Ya, dimulai setelah hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit, bulan berterang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Terima kasih. Mengapa kok kita pada pagi hari ini menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu? Ini ada keterkaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Pak Im mau bertanya, kalau malam keadaannya bagaimana? Gelap. Terus kalau siang? Terang. Mengapa kok bisa terang? Karena ada matahari. Baik. Terus anak-anak, kalau pagi hari sampean mau sekolah ya? Sampean lihat ke atas, di mana posisi matahari? Timur. Dari timur. Terus sepulang sekolah siang hari, sampean lihat ke atas lagi, matahari ada di mana? Atas. Terus sore hari sampean bermain sepak bola, sampean mau mengaji, mau bermain layang-layang, sampean lihat ke atas lagi, matahari ada di mana? Berarti matahari itu berpindah-pindah ya? Dari timur, atas ke barat. Apakah mataharinya bergerak? Tidak. Apakah mataharinya berjalan? Tidak. Loh, kalau tidak bergerak matahari, terus yang bergerak siapa? Bumi. Jadi matahari itu tidak bergerak, tapi yang bergerak adalah bumi. Nah, itu anak-anak ya. Mengapa Pak Im kok bertanya begitu? Karena pada pagi hari ini kita akan belajar proses terjadinya siang dan malam. Anak-anak,
menjelaskan proses terjadinya siang dan malam, Pak Im sudah menyediakan globe. Globe ini ada tiruan dari bumi. Kemudian Pak Im juga membawa senter. Untuk apa, Pak? Senter ini nanti berfungsi sebagai matahari. Ya, fungsi sebagai matahari. Namun sebelum dimulai sampai memperagakan bagaimana proses terjadinya siang dan malam, kalian silakan dibuka bukunya halaman 4, tema 8, subtema 1. Ya, di situ ada bacaan tentang proses terjadinya siang dan malam. Silakan dibaca. Nah, nanti kemudian kita praktekkan bagaimana proses terjadinya siang dan malam. Anak-anak sekarang silakan membaca proses terjadinya siang dan malam yang diawali dari Rohimah. Silakan. Ketika pagi hari saat membuka jendela kamu melihat cahaya di langit. Cahaya itu tanda matahari telah terbit. Saat makan siang matahari berada di tempat tinggi di langit. Saat waktunya makan malam matahari tidak tampak lagi di langit, tenggelam di cakrawala. Pertanyaannya, benarkah matahari yang bergerak? Mari kita cari tahu. Matahari tepat terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari karena rotasi bumi. Bumi terus berotasi sehingga matahari tampak terbit di sebelah timur dan tenggelam di sore hari. Sekali lagi, ini karena rotasi bumi. Posisi lampu terhadap dirimu dengan arah berlawanan arah jarum jam. Demikianlah matahari yang tampak bergerak. Sesungguhnya bumilah yang bergerak. Peristiwa pergerakan tersebut dinamakan sebagai gerak semu harian matahari. Mengapa gerak matahari dikatakan semu? Tentu kamu tahu bahwa gerak tersebut bukanlah gerak matahari yang sesungguhnya. Peristiwa itu terjadi karena ada perputaran bumi pada porosnya. Gerak bumi itulah yang menyebabkan matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Untuk memahami lebih dalam tentang gerak semu, ayo lakukan kegiatan berikut ini. Anak-anak, Pak Im sekarang akan membaca tentang proses terjadinya siang dan malam. Silakan disimak bukunya baik-baik. Ketika nanti ada kata-kata matahari, silakan angkat tangan kanan. Bagaimana cara ngangkatnya? Iya, betul. Kemudian ketika nanti ada kata-kata bumi, sampean angkat tangan kiri. Bagaimana caranya? Ya, baik, betul. Ketika pagi hari saat membuka jendela, kamu melihat cahaya di langit. Cahaya itu tanda matahari telah terbit. Saat makan siang, ayo, matahari berada di langit. Saat waktunya makan malam, matahari tampak lagi di langit, tenggelam di cakrawala. Pertanyaannya, benarkah matahari yang bergerak? Mari kita cari tahu. Matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari karena rotasi bumi. Ayo, Yahya. Bumi terus berotasi sehingga matahari tampak terbit di sebelah timur dan tenggelam di sore hari. Sekali lagi, karena rotasi bumi. Ayo Yahya, bagaimana hal ini dapat terjadi? Bumi bergerak seperti permainan gangsing. Planetmu bergerak mengelilingi garis khayal yang disebut sumbu.
gerakan bumi, ayo Rohimah, mengelilingi sumbu atau porosnya disebut dengan rotasi bumi. Konsentrasi, Rosidah. Waktu bumi mengalami satu kali rotasi adalah 24 jam. Sekarang lakukanlah percobaan. Menghadaplah ke arah lampu. Anggaplah kamu sebagai bumi dan lampu sebagai matahari. Kepalamu sebagai poros bumi. Berputarlah di tempat pelan-pelan sambil mengamati lampu. Ayo silakan berputar. Silakan berputar, diamati pelan-pelan lampunya. Ya. Kembali ke posisi awal. Ya. Sudah. Demikianlah matahari yang tampak bergerak. Sesungguhnya bumilah yang bergerak. Peristiwa pergerakan tersebut dinamakan sebagai gerak semu harian matahari. Anak, kita sekarang akan bermain tentang proses terjadinya siang dan malam. Kita ibaratkan Yahya ini membawa senter. Senter ini sebagai apa? Matahari. Ini ada globe. Globe yaitu teman kalian Rifki sebagai penjaga globe ya. Nanti akan memutar bola atau globe ini sebagai tanda bahwa bumi itu berotasi. Ini teman kalian Nabila yang akan mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika melakukan percobaan. Baik, silakan dinyalakan senternya. Nah, ini matahari sudah bersinar ya. Silakan diamati bagian yang kena sinar matahari. Silakan diputar TV. Nah, ini bumi berotasi. Bumi berotasi. Matahari tetap ya, diam ya matahari. Tapi yang bergerak adalah bumi berotasi. Perhatikan bagian yang terang dan bagian yang agak terang dan bagian yang gelap, silakan diperhatikan. Sambil dicatat. Nanti Pak Im akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, ini kelompok 3 juga sudah mengadakan percobaan atau bermain proses terjadinya siang dan malam. Perhatikan ya anak-anak, agar kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik, menerima pelajaran dengan tenang. Mari kita rilekskan, kita tenangkan pikiran kita. Silakan duduk bersandar di bangkunya masing-masing ya. Ya. Taruh tangan di paha. Kita tenangkan pikiran kita, konsentrasi, fokus ya. Kita fokus, tarik napas dalam-dalam. Tahan, keluarkan. Kita ulangi ya sampai 3 kali ya. Tarik napas dalam-dalam. Tahan 3 detik, keluarkan. Tarik napas dalam-dalam. Tahan, keluarkan. Nah, anak-anak, dengan ini namanya teknik stop ya. Dengan teknik stop ini diharapkan tadi sampean kan sudah menerima pelajaran tegang ya. Untuk melanjutkan pelajaran berikutnya, maka kita rilekskan badan kita. Dengan teknik stop ini, insya Allah akan mengurangi beban pikiran kita. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya ya. Kalian tadi sudah melakukan pengamatan tentang proses terjadinya siang dan malam. Sekarang Pak Im bertanya, kapan kita mengalami siang? Ketika bumi mendapatkan sinar matahari. Yang kedua,
Kapan kita mengalami malam? Saat bumi tidak mendapatkan sinar matahari. Berikutnya, bagaimana posisi matahari selama pengamatan? Diam atau tidak bergerak. Bagaimana posisi bumi selama pengamatan? Bergerak atau berotasi. Selanjutnya, bagaimana arah gerak bumi dibanding dengan arah gerak jarum jam? Berputar, berlawanan. Sekarang Pak Im tanya ke Nabila, apa yang dimaksud dengan rotasi bumi? Perputaran bumi pada porosnya atau sumbunya, betul. Rizal, mengapa ada daerah di bumi yang terang? Karena mendapatkan sinar matahari. Kemudian Rohimah, mengapa ada di daerah di bumi yang gelap? Karena tidak mendapatkan sinar matahari. Berikutnya Rosida, apa akibat rotasi bumi dilihat dari diterimanya cahaya matahari ke bumi? Terjadinya siang dan malam. Terjadinya siang dan malam. Pinter. Nah, kemudian Yahya, bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Bumilah yang bergerak. Bumi yang bergerak. Kemudian Pak Im ingin tanya ke Nazila. Nazila, kegiatan apa di daerahmu yang sering kamu lihat ketika siang hari? Terus? Ya, jadi kegiatannya bekerja, sekolah, berdagang, bertani, olahraga, dan lain-lain. Banyak sekali ya kalau siang hari aktivitasnya ya. Kemudian Pak Im tanya ke Nabila. Oh, Rifki ya. Nah, Rifki, apa aktivitas masyarakat di daerah Rifki yang sering dilihat pada waktu malam hari? Wah, tidur, mengaji, jaga malam, patroli ya. Lebih banyak istirahatnya ya. Kalau gitu lebih banyak mana aktivitas siang hari dan malam hari? Siang hari. Siang hari. Karena apa? Karena terang, karena ada sinar matahari. Pinter ya. Demikian tadi anak-anak ya. Kalian sudah membaca teks, sudah dibacakan oleh Pak Guru, sudah melakukan pengamatan ya, percobaan terkait dengan proses terjadinya siang dan malam. Semoga pelajaran pada pagi hari bermanfaat dan sampean mengerti mengapa kok bisa terjadi siang dan malam. Mengapa kalau malam kok gelap dan kalau siang bisa terang. Ya, itu pelajaran kita pada pagi hari ini. Saya sudahi sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.